Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uray Muhammad Kasbiro, dari jurusan ISP kelas A, dan kali ini saya akan mempresentasikan sedikit materi penjelasan mengenai konsep dasar pasar modal syariah. Baiklah, yang pertama mengenai pengertian dari pasar modal syariah itu sendiri. Nah, pasar modal syariah itu merupakan wadah bertemunya pembeli dan penjual terhadap berbagai efek atau surat berharga yang berjangka, namun tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Nah, peran pasar modal ini memiliki dua peran, yakni yang pertama sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya, nah melalui penerbitan efek syariah. Yang kedua, sebagai sarana investor efek syariah bagi investor. Nah, kemudian ada karakteristik khusus yang ada pada pasar modal syariah, yakni yang pertama karakteristik khusus yang terkait dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan fatwa DSN MUI, yaitu efek dan mekanisme perdagangan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, yang kedua, mekanisme perdagangan yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti perjudian, gharar atau riba. Maka dari itu, pasar modal syariah menawarkan solusi yang baik tentang efek dan mekanisme perdagangan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah ini, dengan landasan itu bahwa hukum pasar modal syariah antara lain Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang OJK dan Fatwa DSN MUI. Nah, di sini ada beberapa jenis efek di pasar modal syariah. Yang pertama itu ada saham syariah, yang kedua sukuk, yang ketiga reksadana, yang keempat efek baragun aset syariah atau EBA. Yang pertama, saham syariah, yakni bukti penyertaan modal kita kepada suatu perusahaan dan investor yang akan mendapatkan bagi hasil berupa dividen. Nah, sebab-sebab saham yang dapat dikategorikan sebagai saham yang syar'i. Nah, yang pertama, saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang secara aktif mendeklarasikan sebagai perusahaan syariah. Nah, sebagaimana tertuang dalam anggaran dasarnya. Yang kedua, saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang tidak menyatakan kegiatan usaha perusahaan sesuai syariah, namun perusahaan tersebut memenuhi kriteria syariah. Nah, sehingga sahamnya itu dapat ditetapkan sebagai saham syariah meskipun suatu perusahaan tersebut tidak mendeklarasikan bahwa perusahaan tersebut syariah. Nah, ini disetujui oleh pihak OJK atau pihak penerbit daftar efek syariah. Kemudian, nah, kriteria saham yang dapat dikatakan sesuai syar'i ketika kita ingin berinvestasi di dunia saham. Yang pertama, kriteria kegiatan usaha dan kriteria suatu perusahaan tidak memiliki pinjaman dengan riba. Nah, di kriteria yang pertama, kegiatan usaha yang halal itu seperti contohnya kegiatan usaha properti yang halal dan yang lain-lain. Nah, dengan maksud di situ kegiatan usaha yang halal ini tidak adanya suatu produk yang memudaratkan atau barang-barangnya haram untuk dikonsumsi, semisal daging babi atau rokok, dan lembaga keuangan yang berbasis riba. Nah, kita lanjut. Kedua, sukuk. Yang kedua adalah efek surat berharga, yakni sukuk. Nah, sukuk itu adalah surat berharga syariah yang merupakan bukti kepemilikan yang mewakili bagian yang tidak terpisahkan atas aset tertentu yang mendasarinya berupa aset berwujud,
nilai manfaat atas aset berwujud, jasa aset dari proyek, dan kegiatan investasi yang telah ditentukan. Nah, sebagai informasi, sejauh ini ada dua jenis sukuk yang bisa dimiliki oleh setiap orang. Nah, yang pertama itu sukuk retail, dan yang kedua ada sukuk tabungan. Nah, ini adalah akad-akad sukuk yang terdapat di dalam sukuk. Nah, yang pertama akad ijarah atau sewa menyewa. Yang kedua ada akad musyarakah atau mudharabah, yakni kerjasama, dan akad salam atau istisna, yakni jual beli dengan pemesanan. Nah, yang ketiga reksadana syariah. Nah, merupakan salah satu jenis investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi yang telah memperoleh izin dari OJK. Nah, manajer investasi mengelola dana investor dengan cara menginvestasikan ke saham syariah, sukuk, dan instrumen syariah lainnya seperti deposito syariah dan waran syariah. Nah, reksadana syariah juga memiliki karakteristik berupa adanya pihak yang melakukan pengawasan kesyariahan serta adanya mekanisme pembersihan harta non-halal dalam dana kelolaan. Nah, yang terakhir ada EBA atau efek beragun aset syariah. Nah, yakni sebuah efek yang dikeluarkan melalui kontrak investasi kolektif EBA syariah, di mana portofolionya mencakup aset keuangan berbentuk tagihan yang muncul dari suatu harga komersial, tagihan di kemudian hari, dan jual beli aset fisik atau nyata oleh lembaga keuangan. Nah, ini ada beberapa jasa layanan pasar modal syariah. Di antaranya ada layanan online trading syariah. Nah, ini merupakan sistem yang memungkinkan investor itu untuk menjual atau membeli saham syariah secara online, ya. Dalam sistem ini investor memungkinkan untuk melakukan transaksi, tidak memungkinkan untuk melakukan transaksi yang dilarang seperti berbasis riba atau short selling. Nah, yang kedua ada layanan kustodian syariah sebagai penyimpanan efek syariah, dan yang terakhir ada layanan wali amanat syariah sebagai pihak yang mewakili investor sukuk pasar modal, istilahnya pihak ketiga. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.